Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor Pen History. Siska, gadis cantik umur 25 tahun yang menjadi idola para pemuda di desanya. Dialah kembang desa di desanya. Gadis cantik berkulit putih dengan rambut panjang yang bergelombang itu memang mempunyai wajah dan tubuh yang aduhai. Makanya, tak heran banyak pemuda yang jatuh cinta kepada Siska. Siska sendiri memang dikenal sering gonta-ganti pacar selama ini. Entah sudah berapa kali Siska bergonta-ganti pacar. Ada beberapa laki-laki yang sudah menjadi pacar dari Siska. Mereka adalah Agus, Budi, Joko, dan Bagas. Mereka adalah pacar terakhir Siska selama 2 tahun ini. Dan sekarang rupanya Siska sudah ganti pacar lagi. Kini ia lagi berpacaran dengan Anton, yang kelihatannya serius dengannya. Sudah 4 bulan ini, Anton dan Siska berpacaran dan menjalin kasih. Setiap waktu mereka selalu bersama dan bertemu. Cinta mereka semakin kuat antara satu sama lain. Maklum, pasangan yang lagi di mabuk asmara. Dunia pun seakan milik mereka berdua. Kemana-mana Siska dan Anton selalu bersama. Dengan motor kesayangannya, Anton selalu mengantarkan Siska kemanapun mau pergi. Mereka tampak bahagia, seperti perangko yang nempel dan tak mau lepas. Kedekatan mereka berdua membuat banyak pemuda iri hati dan patah hati saat melihat mereka yang begitu mesra. Setiap malam minggu Anton selalu apel ke rumah Siska, membawa martabak kesukaan Siska dan orang tuanya. Sering mereka menghabiskan waktu malam minggunya dengan nyantai duduk di teras sambil makan martabak dan ditemani kopi susu. Senda gurau pun selalu terdengar saat mereka berdua lagi bersama. Setelah itu kemudian mereka akan jalan keluar. Dengan sepeda motor mereka berdua berboncengan dengan menikmati udara malam di desa mereka yang masih asri oleh banyaknya pohon-pohon di pinggir jalan. Sering mereka pulang sampai larut malam, entah jam 10 atau jam 11 malam. Saking asiknya jalan-jalan hingga pulang mereka kelewat malam untuk ukuran orang pacaran dan belum menikah. Kedua keluarganya sudah saling tahu dan saling merestui hubungan mereka berdua. Mereka sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan agar hubungan mereka sah dan jauh dari fitnah. Kedua keluarganya sudah bersepakat untuk menggelar acara pernikahan. 1 bulan lagi, mereka sudah sepakat menentukan tanggal acara pernikahan Anton dan Siska. Hari-hari pun berganti dan terus berjalan hingga hari pun mendekati hari pernikahan. Anton dan Siska tampak gembira berbelanja pakaian dan sebagainya untuk acara seserahan lamaran seminggu sebelum acara pernikahan digelar. Mereka tampak memborong pakaian yang mereka ingini. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu itu. Acara pesta perkawinan antara Anton dan Siska pun digelar dengan meriah. Tampak Anton yang terlihat tampan dan gagah dengan balutan baju pengantinnya, dan Siska juga yang terlihat begitu cantik duduk bersanding di pelaminan dengan Anton. Hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka berdua. Hari yang mereka tunggu-tunggu sejak dulu. Di tempat lain ternyata ada seorang yang tampak tidak suka dengan pernikahan Anton dan Siska. Dialah Bagas. Bagas adalah pacar terakhir Siska sebelum beralih kepada Anton. Wajah Bagas tampak memerah penuh amarah.
dia masih sakit hati dengan Siska yang telah memutusnya sepihak. Ternyata malam itu Bagas telah menyiapkan rencana jahatnya. Bagas menyewa seorang dukun ilmu hitam untuk mencelakai Anton dan Siska pada malam pertama mereka. Rupanya Bagas berani membayar mahal untuk hal ini, demi sakit hatinya bisa terbalaskan. Tampak seorang laki-laki paruh baya berjenggot memakai baju serba hitam. Terlihat komat kamit di depan ubur rambut bunga, kemenyan dan sebagainya. Terlihat juga foto Siska dan Anton tergeletak di antara bunga sesajen. Laki-laki tua itu adalah Mbah Jasmo, seorang ahli supranatural golongan ilmu hitam yang terkenal akan santetnya sangat menakutkan dan mematikan. Ilmu santet Mbah Jasmo terkenal sekali kena langsung mati di tempat dengan muntah darah. Sudah banyak korban yang menjadi tumbal dari ilmu santet Mbah Jasmo oleh pesanan orang yang berani membayar mahal kepadanya. Hari sudah mulai larut malam. Para tamu undangan sudah pada pulang. Dan hanya ada beberapa keluarga tetangga yang masih terjaga melayan. Suasana semakin terasa dingin dan sepi. Entah kenapa, beberapa orang mulai mengantuk dan tertidur pulas. Hingga tak ada satu orang pun yang terjaga malam itu. Semuanya tertidur pulas. Anton dan Siska yang tengah berada di dalam kamar pengantinnya tampak saling berpandangan bahagia. Mereka berdua merasa saatnya untuk bercinta malam itu. Karena malam itu terasa sudah larut, dan sepertinya suasana sudah sepi dan hening. Dua sejoli yang sudah sah menjadi suami istri itu mulai merasakan gairah ingin bercinta. Tak terasa mereka berdua pun sudah terbuai dalam nuansa malam pengantin yang syahdu. Mereka berdua asik berciuman dan bercinta dengan bahagia dan penuh perasaan. Mereka saling memuji satu sama lain. Pasangan yang begitu romantis dan serasi tengah tenggelam dalam buayan kebahagiaan malam itu. Buayan cinta sepasang suami istri yang baru saja menjalani malam pertama. Saat Anton dan Siska asik bercinta, tiba-tiba Siska menjadi merasakan kesakitan yang luar biasa. Siska seperti merasakan ada benda tajam yang menghujani tubuhnya, seperti ada tangan yang menjadi lehernya. Dan Siska juga merasakan tiba-tiba mendapatkan hentaman yang sangat keras di tubuhnya. Ia pun menjadi histeris, dan ia pun terpapar dengan memuntahkan darah dari mulutnya. Darah segar keluar dari hidung dan telinganya. Anton yang kaget tak bisa berbuat apa-apa. Dia gemetaran melihat tubuh Siska yang tiba-tiba jatuh dan terkulai lemas, terkapar di atas ranjang dengan luka darah yang keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Anton masih sangat shock dengan kejadian di depan matanya itu. Seolah dia tak percaya dengan apa yang terjadi malam itu. Orang tua Siska yang mendengar cerita dari Siska segera berlari dan segera membuka pintu kamar. Saat pintu kamar terbuka, ayah dan ibu Siska sangat shock melihat keadaan anaknya. Mereka melihat tubuh Siska yang telah terbaring di atas ranjang. Anton sendiri masih tampak gemetaran di samping tubuh Siska. Ia masih merasakan rasa ketakutan yang luar biasa. Keesokan paginya kematian Siska membuat gemar tetangga dan para warga desa. Betapa tidak, malam pengantin yang harusnya menjadi kebahagiaan malah kini berubah menjadi duka keluarga dan juga Anton suaminya. Kematian yang dirasakan aneh oleh semua anggota keluarga
karena Siska sebelumnya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Keluarga masih tak habis pikir tentang kematian dari Siska. Tampak para pelayat yang mulai bertambah. Mereka semua turut berduka cita atas kematian dari Siska. Sekitar pukul 9:30 pagi, jenazah Siska pun diberangkatkan menuju ke pemakaman desa, diiringi dengan isak tangis keluarga dan diikuti oleh para pelayat. Sebentar kemudian, perjalanan pun sampai di pemakaman desa. Pemakaman Siska pun berjalan lancar. Tampak Anton yang masih shock di depan batu nisan Siska bersama kedua orang tua Siska yang sangat kehilangan anak perempuan satu-satunya yang kini telah tiada. Para pelayat pun mulai meninggalkan lokasi pemakaman. Mereka mulai pulang satu demi satu. Seperti biasanya, malam harinya acara tahlilan pun digelar untuk mengirim doa kepada almarhum Siska agar arwahnya tenang di alam sana. Masih seperti biasa, para tetangga dan para warga membacakan tahlil dan yasin dengan khusyuknya. Mereka pun merasa kehilangan karena Siska adalah kembang desa di desa mereka. Mereka hanya bisa mendoakan Siska lewat tahlil dan membaca yasin. Hari pun berganti, dan tibalah malam itu. Malam terakhir, yaitu 7 hari meninggalnya Siska. 7 hari tahlilan pun berjalan, dan seperti biasanya, tahlilan pun berjalan lancar. Beberapa orang mulai meninggalkan lokasi rumah Siska setelah acara selesai. Beberapa keluarga dan tetangga masih tampak ada yang mengobrol dan berbincang-bincang malam itu. Beberapa warga tampak masih membicarakan tentang kematian Siska. Beberapa orang beranggapan kalau ada orang yang tak suka dengan pernikahan Siska dan Anton, dan orang tersebut menggunakan semacam sihir, santet atau teluh untuk menyerang mereka. Dan ternyata malam itu Siska yang kena serangan dari santet tersebut. Perkiraan mereka juga tanpa asal ngomong. Mereka melihat Siska yang muntah darah dari mulut, telinga, dan hidungnya tanpa sebab apapun. Jadi alasan mereka tepat kalau Siska menjadi korban dari serangan santet atau teluh. Setelah 7 hari kematian dari Siska, keanehan-keanehan mulai bermunculan. Sudah beberapa warga desa yang bersaksi pernah ditemui oleh hantu Siska yang menangis dan tiba-tiba menghilang. Mereka melihat Siska yang wajahnya berlumuran darah dan tampak pucat meminta tolong. Siska tampak sangat bersedih dan ia pun pernah mengatakan kalau ia mati dibunuh oleh seseorang yang tidak suka dengannya. Beberapa kali Anton juga bermimpi bertemu dengan Siska. Dalam mimpinya Siska tampak sedih dan menangis. Dia mengatakan kepada Anton agar mencari orang yang telah membuatnya mati dengan tragis. Ia pun mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Dan sering, kalau malam Anton melihat sekilas bayangan yang mirip dengan istrinya Siska yang selalu datang ke rumah. Karena penasaran dengan apa yang dialaminya selama ini, Anton pun mendatangi seorang paranormal yang juga terkenal akan ilmu kebatinannya. Anton pun menuju ke rumah Mbah Sukro. Ya, Mbah Sukro, lelaki tua yang di desanya terkenal dengan ilmu supernaturalnya itu. Maka sampailah Anton di rumah Mbah Sukro. Anton pun disambut ramah oleh Mbah Sukro. Dia pun akhirnya menceritakan kedatangannya kepada Mbah Sukro. Mbah Sukro mendengarkan cerita dari Anton sambil manggut-manggut, tanda ia paham apa yang dikatakan oleh Anton. Mbah Sukro mulai mengerti dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi.
Mbak Sukro kemudian memejamkan kedua matanya. Kedua tangannya pun silangkan di depan dadanya. Beberapa saat kemudian, suasana tampak sepi dan hening. Mbak Sukro pun mulai mendapati gambaran apa yang sebenarnya terjadi pada kematian Siska di malam pengantinnya. Mbak Sukro melihat jelas dari awal dan siapa yang telah mencelakai Siska. Mbak Sukro pun kemudian membuka matanya, tanda meditasinya sudah selesai. Mbak Sukro kemudian mengatakan kepada Anton, bojomu pancen mati ini ora wajar. Sak benere pancen perkara kena serangan santet. Santet ganas sing dikirim wong sing ora seneng. Kuwi nikah karo Siska. Sing dikongkon kuwi dukun bayaran. Mbak Sukro pun kemudian menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi dengan Siska dan apa penyebabnya. Namun, beliau tidak mengatakan nama siapa orang yang telah mengirim santet dan membayarnya. Mbak Sukro hanya mengatakan ciri-ciri dan arah dari mana orang dan asal santet yang menyerang Siska. Karena ia tak mau asal menuduh, karena hal-hal seperti ini sulit dibuktikan dan sulit dipercaya secara akal sehat maupun secara nalar manusia. Suatu malam, Bagas tampak tengah mabuk berat. Saat itu ia naik motor menyusuri jalan desa di dekat pos kambing. Motor tampak berjalan zigzag karena Bagas yang lagi mabuk berat. Tiba-tiba dari kejauhan Bagas melihat samar-samar ada seorang wanita cantik berambut panjang sedang berdiri di tepian jalan. Bagas pun sampai juga di depan Siska. Bagas pun kemudian mulai menyapa dan bertanya kepada wanita tersebut. Namun, wanita itu masih tampak terdiam dan tak mau menjawabnya. Beberapa kali Bagas pun bertanya lagi kepada wanita tersebut. Dan kali ini, tiba-tiba wanita tersebut kemudian berbalik dan menoleh pada Bagas sambil tertawa. Bagas yang melihat siapa sebenarnya wanita yang tengah berada di hadapannya itu, sontak kaget dan langsung tancap gas. Ia pun meninggalkan lokasi tersebut dengan ketakutan. Sosok Siska masih saja mengejar Bagas yang melajukan motornya dengan cepat. Sosok Siska seakan terbang mengikuti Bagas. Tiba-tiba tanpa Bagas ketahui dari arah yang berlawanan, ada sebuah mobil truk yang melaju sangat kencang ke arahnya. Tak ada lagi, tabrakan pun tak dapat terhindarkan. Dan Bagas akhirnya tewas seketika di tempat itu, tertabrak oleh mobil truk tersebut. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.